Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Ideati dengan NIM 212111132 dari kelas S3I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua tema, yaitu tentang pendekatan dan perkembangan kajian fikih siasah. Langsung saja tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah. Terdapat 3 pendekatan utama dalam mengkaji fikih siasah, yaitu yang pertama normatif, yang kedua sosio-historis, dan yang ketiga filosofis. Yang pertama yaitu tentang kajian normatif, yaitu pendekatan kajian fikih siasah yang menggunakan paradigma fikih dan teologis. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif, artinya mendarasnya dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua yaitu kajian sosio-historis, yaitu pendekatan kajian fikih siasah yang menggunakan paradigma sosial, baik itu interaksi, struktur, simbol, ataupun institusi, ataupun historis, unsur-unsur peristiwa dan latar belakangnya. Dalam kerangka sosio-historis, dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial, berupa interaksi, struktur, simbol, institusi, dan kesejarahan, berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir yaitu kajian filosofis, yaitu pendekatan kajian fikih siasah yang melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Adanya perbedaan pendekatan fikih dan filsafat dalam pembahasan politik dapat dilihat dan digambarkan secara sederhana. Yang pertama, fikih akan menyikapi pemikiran politik di mana sebagai struktural peristiwa sejarah mengenai pembentukan negara dan ketiadaan negara. Filsafat lebih tertuju pada pemikiran ke depan. Fikih berbicara mengenai pemahaman dan membenarkan pada masa lalu. Yang ketiga, filsafat bisa menerima gagasan yang bersifat universal, sementara fikih berkutat pada tradisi perpolitikan masyarakat muslim. Untuk tema yang kedua yaitu tentang perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan fikih siasah dibagi dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Pada periode klasik terjadi pada 661 Masehi sampai 1258 Masehi. Hal ini ditandai dengan munculnya di era dinasti Umayyah Abbasiyah, diperkenalkan oleh Ibnu Abi Robi lewat bukunya yang berjudul Sulu al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, atau pedoman raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan Imam Ghazali juga menulis Al-Iqtisad fi al-I'tiqad yang memposisikan pemimpin sebagai figur suci penjaga agama. Dan Al-Farabi juga menulis Ara'ah al-Madinah al-Fadilah atau pandangan para penghuni negara utama yang membagi komponen masyarakat dalam bernegara. Di periode pertengahan terjadi di abad 13 sampai 19. Periode ini muncul setelah runtuhnya Abbasiyah pada 1258. Pada masa ini Ibnu Taimiyah menulis Al-Siyasah al-Syariah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah, atau politik Islam dalam menata kebaikan atau kemaslahatan penguasa dan rakyat. Ibnu Khaldun menulis Muqaddimah yang berisi dasar-dasar teori sosial. Yang terakhir di periode modern. Periode modern ini terjadi di abad 20 sampai sekarang. Periode ini terjadi pasca era kolonialisasi oleh Barat. Di periode ini sikap pemikir Islam terbelah terhadap pengaruh Barat. Yang pertama, bersikap a priori dan menganggap bahwa ajaran Islam lengkap untuk mengatur kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan. Yang kedua, anggapan bahwa Islam hanya menyajikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan sehingga harus digali lewat ijtihad. Yang terakhir, melahirkan kelompok orang yang sekuler dan berkeinginan untuk memisahkan kehidupan politik dari agama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang dua tema tadi. Ayu ting ting beli minion, thank you for everyone. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.